Belajar public speaking itu banyak sekali keuntungannya. Selain untuk berkomunikasi kepada orang lain, kita juga bisa belajar membaca pikiran orang lain. Kok bisa? Belajar public speaking itu multidisiplin ilmunya. Belajar psikologinya, belajar bahasanya, belajar fisiologinya. Banyak banget ya, semuanya ada di public speaking. Dan public speaking itu tidak hanya kita butuhkan untuk berkomunikasi di hadapan audiens yang banyak, tetapi juga belajar public speaking itu mengajarkan kita tentang membaca pikiran orang lain dan pikiran sendiri. Kok pikiran sendiri? Bagaimana caranya kita kemudian bisa membaca pikiran orang lain sebelum kita berhasil membaca pikiran diri kita sendiri. Jadi kalau kita berangkat belajar mengenai public speaking itu, sebenarnya semua bermuara dari pikiran. Apapun itu semua bermuara dari pikiran. Saya sering mengatakan teori penciptaan itu dilakukan 2 kali. Pertama di pikiran kita, kemudian pada realita. Begitu juga ketika kita ingin menguasai public speaking, kuasai terlebih dahulu public speaking dari pikiran dulu, baru kemudian realitanya. Karena apa yang Anda pikirkan itu yang akan Anda ucapkan. Apa yang Anda ucapkan itu yang akan Anda lakukan. Dan apa yang Anda lakukan itu akan memperoleh hasil. Nah sebenarnya kalau kita berangkatnya dari pikiran, kalau kita sudah mikirnya benar tentang public speaking, oh kalau tampil berbicara, itu layaknya kita berkomunikasi dengan orang lain dengan rileks, dengan nyaman. Kalau kita nyaman, orang lain pasti nyaman. Begitu kita merasakan kenyamanan, maka suara kita juga lantang keluarnya dengan mudah, nggak tertekan, nggak getar, nggak ragu-ragu gitu. Ekspresi wajah kita juga akan tersenyum jika pikiran kita mengajarkan tentang tersenyum, rileks, nyaman, dan mudah menyampaikan materi. Ada juga yang mengatakan begini, ketika Anda misalnya menyampaikan gagasan Anda pun sulit memahami, maka jangan berharap orang lain akan mudah memahami. Makanya titik pentingnya di sini adalah tentang pikiran. Terus kenapa dikatakan belajar public speaking juga belajar tentang membaca pikiran? Jadi begini, kalau kita belajar mengenai public speaking, kita belajar tentang esensi dasarnya kan vokal, visual, verbal ya. Walaupun di balik semua ini kita akan sangat belajar melatih yang namanya bagaimana pikiran kita bekerja, bagaimana keyakinan kita, bagaimana self-esteem kita, dan banyak bagian-bagian lain yang tidak terlihat tapi mempengaruhi 3 bagian ini. Nah, ketika kita mempelajari ilmunya, maka kita sedang membaca pikiran kita. Kalau kita tahu misalnya begini, saya akan maju, kemudian saya ngerasa nervous, saya langsung berkomunikasi. Oh, ini yang dikatakan dalam konsep teorinya kalau orang nervous, pertama kali perubahan yang terjadi adalah pada napas. Oh, saya merasakan napas saya nih. Sekarang napas saya agak ngos-ngosan nih. Oke, saya tahu ilmunya. Begitu tahu ilmunya, kita sedang membaca pikiran kita. Oh, lagi nervous nih, lagi nervous, napasnya kurang teratur. Artinya apa? Kita langsung berkomunikasi, membaca pikiran kita, dan kita mengambil alih. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan sebuah tindakan, mulai ngatur napasnya pelan. Oh, kemudian saya ngerasa khawatir nih. Kita mulai berkomunikasi, membaca pikiran kita. Khawatirnya gara-gara apa? Saya kurang menyiapkan materi. Kita mulai menyiapkan materi. Gimana caranya? Kita sudah punya tools itu gitu. Dan itu memudahkan kita. Ini yang saya sebut dengan membaca pikiran kita sendiri dengan sangat sadar. Ketika kita sadar, maka kita bisa melakukan sebuah perubahan. Kenapa banyak orang belajar mengenai public speaking, mereka tidak bisa melakukan sebuah perubahan? Karena belum sampai pada titik kesadaran. Ketika misalnya mereka nervous, mereka nggak sadar. Mereka tidak sadar mau memanfaatkan, menggunakan ilmu yang sudah mereka gunakan. Disinilah pentingnya kemudian kita harus mengulang-ulang. Makanya Aristoteles mengatakan kehebatan itu bukan satu tindakan ya, tapi kehebatan itu merupakan satu kebiasaan, satu hal yang kita lakukan secara berulang-ulang sampai kemudian kita menemukan satu titik yang disebut dengan sadar. Dan ketika kita sadar, kita mampu melakukan sebuah perubahan. Ini membaca pikiran diri sendiri. Lantas bagaimana dengan membaca pikiran orang lain? Ketika kita berkomunikasi di depan, di hadapan audiens yang banyak, kita berkomunikasi, kita mulai membaca pikiran orang lain melalui hal-hal yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar. Melalui apa yang kita bisa lihat adalah visual. Mulai dari ekspresi audiens kita, bagaimana matanya, bagaimana ekspresinya, bagaimana bahasa tubuhnya. Maka disitulah ketika kita belajar mengenai public speaking, kita juga belajar tentang body language, micro expression. Untuk apa? Untuk mengetahui itu. Selain untuk diri kita sendiri, untuk membaca apa yang direspon oleh orang lain melalui bahasa tubuhnya. Ketika kita melihat bahasa tubuhnya, kita sedang membaca pikirannya. Karena bagaimana pikirannya itu terpancar dari visualnya.
Nah, selain visual, kita juga melihat bagaimana suaranya. Oh, orang ini ketika diajak berkomunikasi, dia mulai getar, dia mulai nggak nyaman. Kita bisa tahu itu dari suaranya, dari ekspresinya. Nah, pada saat kita bisa membaca seperti itu, kita bisa lebih fleksibel. Maka dalam postingan sebelumnya, kita belajar tentang yang namanya mengetahui dan memahami gaya komunikasi orang lain agar memudahkan kita. Semakin sering kita latih, semakin kita lebih paham dengan mudah apa yang terjadi. Sampai sekarang saya masih latihan ya, masih terus latihan untuk membaca hal-hal seperti itu. Dan ini sangat-sangat powerful, teman-teman. Jadi, yuk semangat terus belajar public speaking, vokal, visual, verbal, hal-hal teknis lainnya, bagaimana ngekonsep, dan semua bagian-bagian itu akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi Anda. Tetap semangat ya. Speak more in confidence. I'm ready. Sampai jumpa.